Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala PPSDM Regional Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Suroyo MSI, serta yang saya hormati Bapak Penguji Bapak Muhammad Fathul Arifin SHMM, dan yang saya hormati pula moderator saya, yaitu Ibu Dr. Muji Estiningsih SHMHum. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Lasmi Sari Utami, nomor presensi 14, dari kelas D2. Izinkan saya untuk memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pendaftaran Online peserta diklat melalui pembuatan video grafis pada website Simapan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang pembahasan pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi lokus. Deskripsi lokus itu sendiri, saya akan mengambil permasalahan pada bidang pengembangan kompetensi teknis yang ada di BPS. Untuk BPSDMD Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, dalam tugas atau tupoksinya itu mengacu pada visi misi Gubernur Jawa Tengah, visi dari Gubernur Jawa Tengah menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap boten ngap korupsi dan boten ngapusi. Sedangkan untuk misinya, Gubernur Jawa Tengah memiliki 4 misi. Yang pertama, membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu untuk mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten atau kota. Lalu yang ketiga, yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Serta untuk misi yang terakhir atau misi yang keempat ini, yaitu menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Selanjutnya, latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut, yaitu dikarenakan regulasi pelatihan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah itu berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2013 dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 tahun 2011, yaitu pedoman penyelenggaraan diklat teknis. Kemudian tupoksi bidang teknis. Tupoksi bidang teknis itu sebagai penyelenggara diklat teknis, artinya di sini diklat teknis itu sendiri merupakan kewajiban atau wewenang dari instansi BPSDMD bidang pengembangan kompetensi teknis atau kompetensi ASN atau PNS yang ada di Jawa Tengah itu sendiri. Yang ketiga, yaitu berdasarkan dasar hukum dan tupoksi bidang teknis yang telah saya sebutkan tadi, pada saat di lapangan, ternyata saya menemukan permasalahan atau gap. Gap tersebut adalah mayoritas tidak mengetahui atau belum memahami registrasi online peserta diklat itu sendiri pada website Simapan SDM BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Apa yang telah saya sampaikan tersebut, saya berkesimpulan isu prioritas saya yaitu belum optimalnya pendaftaran online peserta diklat. Untuk kedepannya diharapkan tidak terjadi permasalahan, yaitu dengan saya merencanakan tahapan kegiatan rancangan aktualisasi saya tersebut, yaitu dengan cara yang pertama yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kasubit Teknis Inti dan tim PPID. Di sini langkah ini saya akan pertama tentunya meminta izin terlebih dahulu kepada atasan saya sebagai langkah koordinasi. Yang kedua, saya akan melaksanakan konsultasi mengenai ide gagasan saya dengan Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan tim PPID selaku tim IT dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan saya akan mencatat saran
mengenai langkah apa yang saya harus lakukan pembuatan inovasi dari rancangan aktualisasi saya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu saya akan mengumpulkan dokumen dan data bahan pembuatan video, yaitu dengan cara langkah pertama tentunya akan membuka website Simapan SDM BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan mengidentifikasi alur pendaftaran online peserta diklat tersebut dengan cara memprint screen atau screenshot mengenai gambar atau website dari Simapan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian saya akan membuat bagan alur pendaftaran tersebut. Langkah yang ketiga yaitu saya membuat ide kreatif pembuatan video. Di sini saya memiliki gagasan kreatif apa yang akan saya buat, yaitu mengenai isi konten dari video tersebut. Dalam penggunaan aplikasi ini, saya sebelum menggunakan aplikasi tentunya saya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasan saya, yaitu Kasubdit saya, untuk menggunakan aplikasi secara gratis sehingga tidak menggunakan anggaran. Saya di sini akan menggunakan Sparkle Video Scribe. Sparkle Video Scribe tersebut sebelumnya saya akan membuat bagian alur pendaftaran tadi, hasil bagian alur pendaftaran tadi saya implementasikan pada video script tersebut, dan saya akan membuat storyline atau storyboard dari pembuatan atau pembelajaran dari video script Sparkle tersebut. Lalu langkah selanjutnya itu yang keempat, yaitu saya akan melaksanakan proses pembuatan dan editing video. Setelah mempelajari mengenai aplikasi tersebut dan membuat storyline dan membuat storyboard, saya tentunya akan melaksanakan konsultasi lagi dengan mentor saya untuk pembuatan video grafis ini agar dapat terpantau dengan mentor saya mengenai pembuatan video grafis yang sesuai dengan keinginan atasan. Di sini saya melaksanakan pembuatan video grafis dengan memasukkan gambar-gambar screenshot yang sudah saya laksanakan di tahap kedua tadi. Kemudian saya akan melakukan editing video dari hasil video grafis yang telah saya buat sebagai wujud dari tanggung jawab saya, apakah video tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yaitu tahap kelima, yaitu finalisasi dan upload video grafis. Pada tahap finalisasi dan upload video grafis, di sini saya mengajak kepala subbidang saya dan tim PPID untuk mereview hasil editing video saya dan melakukan pencatatan dan melaksanakan pengeditan di tahap ini. Sekaligus sebelum untuk mempublish nantinya, saya terlebih dahulu akan koordinasi dengan tim PPID selaku tim IT dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tersebut untuk memasukkan konten saya ke dalam website Simapan SDM BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu langkah ke-6, saya akan melakukan publikasi dan sosialisasi ke website Simapan SDM. Bagaimana langkah publikasi dan sosialisasi saya? Langkah publikasi dari produk hasil videografi saya nantinya, saya akan mempublish hasil produk saya itu ke dalam website Simapan SDM BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan sosialisasi kepada BKD kabupaten atau kota dengan cara memberi link dari videografi saya di surat edaran pemanggilan peserta diklat teknis. Kemudian untuk langkah ke-7 yaitu evaluasi hasil videografis panduan pendaftaran online diklat. Di sini langkah pertama saya akan mencatat jumlah peserta diklat teknis, apakah sudah sesuai dengan kehadiran peserta dan jumlah peserta yang teregistrasi secara online. Dan kemudian saya menganalisis apakah dampak dari inovasi saya itu memiliki dampak yang
signifikan atau tidak. Kemudian saya mencatat hasil dari analisis saya dan memberikan hasil analisis saya kepada atasan sebagai wujud pertanggungjawaban saya sebagai inovasi yang saya terapkan tersebut. Lalu saya tentunya akan menerima kritik dan saran dari berbagai sumber mengenai inovasi videografi saya demi perbaikan di kemudian hari. Demikian untuk rangkaian tahapan kegiatan rancangan aktualisasi saya. Diharapkan untuk semua dapat melaksanakan rancangan aktualisasi ini dengan lancar dan semoga rancangan aktualisasi saya bermanfaat untuk kepentingan umum dan kepentingan publik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.